Pernah dengar namanya terkait pembelajaran diferensiasi. Tapi saya lihat dari judulnya, dari paham terkait pembelajaran diferensiasi itu diambil dari bahasa Inggris differentiate. Ya kan. Jadi saya lihat metode belajar yang berbeda-beda. Maksudnya di dalam kelas. Di dalam kelas kan kelasnya tuh seperti yang Bu Dina bilang itu, dia 81 modelnya seperti mana anaknya, kemudian 82 bagaimana. Jadi kita tergantung dengan situasi anak. Kalau saya bahasa Inggris Pak, metode belajar saya berbeda-beda. Ada yang mendengar, ada yang membaca, ada yang conversation. Jadi kalau saya memulai dari pelajaran yang berat-berat dulu, mereka nggak suka. Rupanya sukanya yang happy-happy dulu. Jadi metodenya mau praktik bahasa Inggris yang bagus lah gitu dulu. Pertama what is your name gitu. Jadi saya kira itu Pak, diferensiasi itu yang metode sesuai dengan kebutuhan anak yang seperti yang Ibu Eka bilang. Nah, itulah saya kira gitu Pak. Oke, baik Mem, terima kasih. Oke, coba kita lanjut ya. Nah, benar ya tadi ya, bahwa pembelajaran diferensiasi itu adalah fokusnya untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap siswa. Jadi kita lihat kebutuhannya, ya. Jadi karena kebutuhan setiap anak itu pasti berbeda-beda, ya. Jadi kita harus sesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, mengapa penting? Ya, karena itu tadi ya, setiap anak memiliki keunikan masing-masing. Ya, kalau gini, ibaratnya kan gini, kita ibaratnya sebuah dokter menangani pasien. Ada pasien sakit A, B, C, apakah obatnya sama? Apakah tindakannya sama? Nah, itulah begitu juga lah anak-anak kita. Jadi terapi tindakan itu pasti berbeda-beda. Oke. Terus gini, kita nih mau mengajar nih. Apa langkah awal yang harus kita terapkan kalau jika ingin menerapkan pembelajaran diferensiasi ini? Iya benar. Melakukan diagnostik, tes diagnostik. Tahun lalu sudah kita mulai di tahun ajaran baru ya, awal. Nanti tahun ini akan begitu juga. Makanya sebelum itu ini akan kita bahas Bapak Ibu satu-satu. Nah, tes diagnostik itu ada dua, yaitu kognitif dan non kognitif. Ya. Jadi sebentar sini dulu. Tes diagnostik kognitif itu adalah terkait dengan kemampuan, ya. Berarti kita gunakan tes awal. Bapak Ibu, kalau kita mau ngajar kelas 7, contoh matematika, apa yang harus kita lakukan untuk tes awalnya itu? Berarti pengetahuan dia tentang SD. Apakah operasi perkalian, pembagian, dan lain sebagainya yang menunjang pembelajaran di kelas 7. Kalau kelas 8 boleh SD, boleh kelas 7. Kalau kelas 9 boleh SD, kelas 7 dan 8 boleh, silahkan ya. Nah nanti ini disesuaikan dengan setiap guru mapel ya. Oke. Selanjutnya tesnya, selain itu ada nggak Bapak Ibu yang kognitif ini dulu? Ini sebelum ke non kognitif. Ada nggak selain tes awal? Ada ya Bapak Ibu ya, yaitu nilai rapot. Tapi kalau dia kelas 7 agak berat kita minta sama guru kelas 6-nya ya. Atau kita boleh, kalau kita mau input nilai rapotnya boleh. Tapi gini, saya kalau yang ini nilai rapot itu boleh jika gurunya sama. Kalau SD berarti gurunya beda dong. Contoh, saya misalnya nih kelas 71, guru kelas 71, ya kan. Kelas 8 saya juga gurunya, boleh saya gunakan nilai yang itu. Gitu, untuk kognitif. Nilai rapotnya ya. Nah, kenapa gurunya yang sama? Kalau gurunya beda itu nanti bisa bias, ya, belum tentu gitu. Karena kenapa?
anak-anak itu misalnya sama saya, sama yang misalnya guru A, guru B, mungkin sama guru A ini dia dulu nggak seneng gitu, jadi prestasi belajarnya rendah. Tapi kalau guru B bisa dia jadi seneng, sehingga dia termotivasi, hasil belajarnya bisa lebih bagus gitu. Oke, Bapak Ibu ya. Yang non kognitif yang mana tuh? Ya, bagaimana cara tadi boleh nilai instrumennya kan boleh nilai raport, boleh tes awal. Kalau yang kognitif bagaimana instrumennya? Non kognitif. Ini yang non kognitif ini apa yang mau kita cari di situ? Itu dia betul, minat. Minat, salah satu minat, latar belakang keluarga. Bu, kalau kita mau menerapkan pembelajaran yang menggunakan Android, siapa tahu dia nggak punya Android gimana? Nggak mungkin kita paksain. Jadi kita harus cari putar otak cara yang lain, gitu, ya. Terus apa? Pokoknya latar belakang, minatnya, kesenangannya, nah gitu. Boleh menggunakan tes wawancara anak-anak, boleh memang itu nanti di internet banyak ya. Nanti kalau kita nanti saya siapkan kalau yang ini Bapak Ibu, kalau yang kognitif ini dikembalikan ke guru mapel kan nggak mungkin soalnya sama matematika sama IPS sama Pak Benny, nggak mungkin kan. Nah, tapi kalau ini boleh aja kita sepakati nanti soalnya bagaimana apa yang mau kita mulai dari latar belakangnya, minatnya segala macam boleh. Ya sama satu sekolah instrumennya boleh. Tapi kalau Bapak Ibu mau beda juga nggak apa-apa. Nggak, maksudnya mau beda, mau sendiri, saya mau lebih menggali yang ini ya, boleh, nggak apa-apa. Gitu ya. Iya, merdeka ini. Oke, Bapak Ibu sampai tes kognitif sama non kognitif paham? Paham ya. Nah, biar kita lanjut. Nah, 3, jadi dari hasil tes awal, tes kognitif sama non kognitif ini nanti dia akan dikelompokkan dengan 3 kriteria ini. Ada minat belajar, ada kesiapan belajar, ada profil belajar. Minat belajar itu apa? Apakah dia senang olahraga, apakah dia senang musik, apakah dia senang masak, ya. Nah, itu dikelompokkan berdasarkan minat. Kemudian ada kesiapan belajar, ya. Ini salah satunya ya, ada yang kemampuannya rendah, kan dari kognitif tadi ya. Ada kemampuannya sedang, ada yang kemampuannya tinggi. Bisa kita bagi ya berdasarkan kesiapan belajar. Yang ketiga, profil belajar. Salah satunya ada yang gaya belajar. Gaya belajar ada apa kemarin tuh? Ada kinestetik, auditori, kemudian visual, ada campur gitu ya. Nah, coba kita bahas satu-satu deh. Ini contoh dari minat belajar, ya. Contoh dari tes dari kognitif dari tes apa tadi tes awal tadi, ya. Yang ini tes diagnostik tadi kan kita kelompokkan tadi yang salah satunya adalah minat belajar. Contoh ini ya. Minat belajarnya itu ada yang olahraga, ada yang kesenian, ada yang sains. Nama anak-anaknya ini dikelompokkan seperti ini. Terus ini salah satu ya, ini nanti lebih jelas lagi produk proses nanti ada lagi. Ini fokus yang ke bawahnya aja. Jadi Bapak Ibu, ini adalah pembelajaran apa ini? Siswa dapat membuat tulisan berbentuk teks prosedur. Berarti bahasa Indonesia ya. Ya. Yang bahasa Inggris juga ada, tapi di sini yang bahasa Indonesia yang saya ambil dulu contohnya. Di bahasa Indonesia ada teks prosedur, di bahasa Inggris juga ada ya. Nah, ini saya ambil yang bahasa Indonesia, nanti kalau bahasa Inggris terpaksa saya berbahasa Inggris nih. Iya, bentuknya sama. Kalau saya ambil yang di bahasa Inggris terpaksa saya bahasa Inggris. Dibilang mereka ini nanti saya cakap kotor. Oke, saya ambil yang bahasa Indonesia saja yang gampang. Jadi di pelajaran bahasa Indonesia itu tujuan pembelajarannya membuat tulisan berbentuk teks prosedur ya. Nah, inilah tadi berdasarkan tesnya tadi ya, diagnostiknya ya, ada kelompok-kelompoknya. Ada yang suka olahraga, ada yang kesenian atau prakarya, ada yang senang sains.
Terus apa yang dilakukannya berdasarkan ini? Bapak Ibu, kalau dia olahraga jangan pula bahasa Indonesia nyuruh lari, main bola, nggak itu maksudnya Bapak Ibu. Tapi apa yang diminta kepada yaitu membuat teks prosedur yang berkaitan dengan olahraga itu bagaimana cara menggiring bola dalam permainan sepak bola. Ya. Jadi yang berkaitan dengan olahraga tapi hasilnya itu tetap teks prosedur gitu. Kalau yang yang suka memasak nanti gitu bagaimana cara buat kue bolu misalnya gitu. Kalau dia yang senang kesenian artinya gini, kita bahan materinya itu berkaitan dengan apa yang dia sukai, kesenian. Begitu juga sains gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, saya yakin Bapak Ibu ada sebagian udah yang menerapkan, cuman nggak tahu apakah itu nggak sadar, maksudnya nggak sadar itu sebenarnya sudah pembelajaran berdiferensiasi. Gitu. Kalau saya tengok Bu Intan gitu juga kemarin ya bahasa Indonesia cara buat kue gitu ya, cara ini gitu. Nah itu contohnya yang berdasarkan minat. Contoh untuk kesiapan belajar ya, untuk kesiapan belajar. Tadi kan ada yang murid telah memahami konsep keliling, ini contoh matematika ya, yaitu tujuan pembelajaran siswa dapat menyajikan dan masalah yang berkaitan dengan keliling bangun datar ya. Kesiapan belajarnya ini yang pertama, murid telah memahami konsep keliling dapat melakukan operasi hitung perkalian dasar. Kemudian murid telah memahami konsep keliling namun belum lancar. Berarti saya simpulkan aja, ini yang rendah, ini yang sedang, ini yang tinggi gitu ya anak-anaknya. Ini nama-namanya gitu. Terus apa yang mau dilakukan Bapak Ibu ini ya? Saya beda kemarin, nggak nampak. Yang kelompok tinggi mereka diminta mengerjakan soal-soal tantangan tentang aplikasi dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan keliling lingkaran. Kalau yang kemampuannya sedang apa? Murid menggunakan bantuan benda konkret untuk menghitung, gitu. Kalau yang tadi yang rendah, murid mendapat pembelajaran eksplisit tentang konsep keliling. Mereka betul-betul dibantu, didampingi, ya. Nah seperti itu. Sampai sini bisa Bapak Ibu? Ya? Nah itu letak diferensiasinya. Ini contoh profil belajar murid, yaitu yang visual, auditori, kinestetik. Nah apa? Ini nama-nama siswanya, kelompoknya ya. Jadi yang visual apa yang diberikan? Menunjukkan gambar. Kalau yang auditori apa? Boleh video, ya. Kalau kinestetik apa? Nyuruh nempel-nempel, misalnya, gitu ya. Oke. Nah, ini dia ya. Tadi sudah sempat saya tunjukkan ya, ada strategi pembelajaran diferensiasi itu ada konten, ada proses, ada produk. Yang dikatakan konten itu materi yang diajarkan atau bahan, ya. Materi atau bahan yang diajarkan, itu yang dimaksud dengan konten. Diferensi prosesnya ya, tadi misalnya mereka menonton video, kemudian apalagi dan macam-macam ya gitu. Itu prosesnya. Produknya apa hasilnya? Tadi kalau yang tadi bentuknya kan ada teks prosedural tadi ya, itu adalah ya kan teksnya. Atau gini, misalnya ada yang membuat komik, ada yang buat video pembelajaran, itu kan termasuk produk ya. Tapi dia bermacam-macam sesuai dengan kemampuan anak atau minat anak tadi gitu. Nah itu contoh produk. Sekarang pertanyaannya ya, Bapak Ibu, kan ada yang pertama tadi, misalnya ada visual, ada audi, ada apakah beda-beda perlakuannya? Maksudnya gini, contoh yang tadi kan ada siswa yang ditujukan dengan gambar-gambar, berarti dikelompokkan ini yang gambar-gambar, gitu ya. Ini yang nonton video, ya kan? Ini yang nempel hasil kerja mereka ya gitu. Apakah seperti itu atau ada yang lain? Seperti itu atau bagaimana?
Nah, itu adalah kekeliruan Bapak Ibu. Maka capek loh kalau seperti itu, benar nggak? Aku ngajar sendiri kalian diam. Itu yang kamu deh, makanya protesnya. Terus tugasnya juga Iya, sama lagi udah sepakat itu. Tugasnya apalagi tugasnya beda kan? sama aja Bu. Iya, makanya. Yang ini, nah kalian nonton video ya. Kami mau nonton video, jangan kalian ngintip-ngintip. Iya kan? Makanya protes dong anak-anaknya. Yang ini enak pula orang ini, jalan sana, lari sini. Kita ya gitu loh orang ini. Saya yakin protes apa yang dibilang Bu Dina. Benar nggak? Betul. Jadi nggak seperti itu. Semuanya menikmati. Kan tadi kan kebutuhan sis. Bapak Ibu saya tanya, ada nggak siswa itu yang 100% auditori? Enggak ada. Ada nggak yang 100% kinestetik? Ada nggak? Contoh gini, kan kita udah cek auditorinya misalnya 30%, kinestetiknya 50%, sisanya visual. Kalau yang tadi yang 50, yang apa tadi? Kinestetik. Kalau dia hanya menikmati yang kinestetik, dia berarti keberhasilannya 50 kan? 50% kan? Beda nggak kalau semua menikmati? Dia kan tadi kan 50 kinestetik, 20 audit, dan sisanya adalah visual gitu ya. Kalau semuanya jadi 100% nggak? Itu secara hitung-hitungannya. Nah makanya ketika pembelajaran diferensiasi itu ada yang menunjukkan gambar-gambar gitu. Udah semuanya aja. Semuanya, jangan dibeda-bedain gitu. Kemudian ada yang nonton video, semua nonton video. Terus ada yang nempel-nempel, semua yang nempel-nempel. Jadi terlengkapi semuanya. Gitu Bapak Ibu. Jadi makanya itu yang dipikirkan guru itu karena hal itu maka dikatakan berat. Sebenarnya kita sudah melakukan hal itu. Intinya Bapak Ibu kuncinya apa? Kita menggunakan pembelajaran yang berbeda-beda. Masuk ke yang kurang mampu, yang mampu dan sangat mampu. Masuk ke yang auditori, kinestetik, dan itu maksudnya. Jangan satu fokus aja, nanti takutnya yang misalnya yang visual aja yang maju gitu. Yang kemampuannya nggak menonjol visual, hasil belajarnya rendah. Itu maksudnya. Ya, jadi semuanya kalau kita menggunakan teknik model atau segala macam atau strategi pembelajaran semuanya sama, diperlakukan sama. Jadi nggak ada di ujung sana mojoknya bagian ini, di ujung sana mojok bagian ini. Gurunya juga capek keliling-keliling ngos-ngosan. Masuk rumah sakit nggak sampai 1 minggu, opname. Siswanya juga protes, gitu ya. Nah itu kekeliruan untuk kita selama ini. Ya Bapak Ibu ya. Sudah bisa ya. Kuncinya adalah menggunakan beberapa metode atau teknik pembelajaran. Jadi di situ ada main-mainnya, ada di situ nempel-nempelnya, semua gitu. Enggak, ngajar, latihan. Itu untuk yang kemampuannya tinggi. Yang sedang rendah belum tentu. Gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu kita sama-sama belajar ya. Oke. Jadi misalnya Pak Nazar, Ya, sebentar ya Pak Ben. Ya. guru udah menerapkan seperti itu. Nah, jadi penugasannya ke anak bagaimana? Disamakan atau berbeda? Kalau gini, kalau mau kita buat kan gini, udah nonton video apa itu kan masih proses pembelajaran. Terus ada nggak diskusi kelompok? Boleh berbeda-beda. Tetapi jangan lari dari tujuan pembelajaran. Sudah, contohnya gini, yang kemarin apa Ibu berdasarkan Kan saya mendaftar dulu baru tentukan video. Terus penugasannya kan berbeda buat ini penugasan individu atau kelompok? kelompok. Kalau kelompok sesuai dengan kemampuannya. Di situ lah itu. Tapi tunggu dulu, tapi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Contoh, ini gini aja dia apa? Contoh yang kelompok A, B, C gimana? Langsung aja contohnya. Misalnya kan kelompok A, B, C. Misalnya, jadi si kelompok A ini disuruh bikin video. Itu yang apa itu sekarang? Yang pintar. Oh, Misalnya membuat video. Dia mau menyukai dalam bentuk video. Iya. Terus yang
mau mengerjakan apa-apa pun ini, aku suruh mengerjakan di kertas. Nah, yang pintar ini, saya sedang ini, Bu, enak kan orang itu ngerjakan di kertas, kami ngerjakan di kertas aja, ngapain kalian bikin konten? Nah, gitu. Video produknya gitu. Ini video apa ini? Pertanyaan saya, apakah mereka membuat video itu tujuan pembelajaran tercapai? Karena makanya kan mereka kan mencari diskon nih. Dengan mereka mengapakan? Bentar, yang saya tangkap membuat video itu semacam project. Semuanya project. Tapi dengan kemampuan mereka. Gini loh, tadi yang pintar ini, Bu, belum tentu yang pintar. Itu nggak jatuhnya membuat video itu nggak jatuhnya ke pintar loh. Tapi itu jatuhnya seperti yang tadi minat atau profil gitu. Gini, kalau yang pintar ini contoh yang bervariasinya ya, seperti yang sebutkan tadi, tingkatan sama-sama ngerjain diskusi kelompok misalnya yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Gini, pernah saya kasih yang pintar ini, yang soalnya mudah, 5 menit siap, nggak ada tantangan, gitu loh. Itu lintas ini, lintas apa ya, pasti protes dong gitu. Jadi kalau masalah yang tinggi, sedang, rendah itu ibaratnya ke arah bobot soal ke situ. Tapi gini, jangan lari dari tujuan pembelajaran. Contoh, misalnya bilangan pecahan. Jadi bilangan pecahan nih, operasi bilangan pecahan yang pintar-pintarnya misalnya soal cerita. Ya. Yang agak-agak yang semua ini mudah ya, yang mudah-mudah aja kan. Tujuan pembelajaran Pak dapat menyelesaikan operasi bilangan pecahan misalnya kan gitu. Kan misalnya setengah dikurang sepertiga gitu aja yang semua ini gitu loh. Ya pasti ini gitu. Atau gini, kalau mau kehidupan sehari-hari juga boleh ya, sedang-sedang aja. Ibu membeli 1,5 kilo 1,5 kilo minyak tumpah di jalan 1 kilo. Berapa yang dipulangnya? Dapat itu gitu. Kalau yang pintarnya agak yang ribet sedikit gitu, yang ada tantangannya gitu, supaya mengeksplor kemampuannya. Gitu Bu De. Iya, gitu. Gini, khawatirnya mereka kalau soalnya nanti sama, diskusi kelompoknya sama, ini ngerusuhi. Siap ngerusuhi, ngajari. Gak apa-apa sih sebenarnya, ngajari juga gak apa-apa. Iya. Gitu. Tapi gini ya, nah ini pertanyaan saya selanjutnya. Ya, oh iya Pak Pendi tadi ketinggalan. Ya, terima kasih kepada narasumber. Sebab saya ingin menyamakan persepsi saya ada Pak, sesuai dengan penjelasan Bapak tadi. Jadi di sini saya misalnya saya mengajar ya kan, jadi materi saya mengenai sistem tata surya. Tujuan pembelajaran saya mengidentifikasi karakteristik tata surya. Jadi di sini dalam proses pembelajaran saya mengadakan 3 perlakuan. Yang pertama dengan menggunakan atau dengan menjelaskan bagaimana susunan tata surya itu berdasarkan penjelasan. Kemudian yang mengajar itu. Iya, Bapak mengajar. Ini kan nyaman persepsi benar atau salah saya kalau dikoreksi. Kemudian yang kedua, pelakuan saya itu dengan menggunakan video pembelajaran, yaitu animasi tentang susunan matahari dan susunan daripada planet-planet itu dan gerak-geraknya. Yang ketiga, pelakuannya itu misalnya saya seperti Bapak bilang tadi menempel mana dia matahari, bumi, Merkurius, Venus dan seterusnya. Ya. Kemudian setelah itu di akhir pembelajaran saya memberikan tes ya kan untuk mengukur hasil pembelajaran. Ya. Jadi saya kasih petunjuk untuk menemukan atau menjawab soal atau instrumen tersebut. Kamu bisa menerapkan mana yang kamu cocok. Ya tadi kan ada 3 tadi Pak. Mana yang kamu mana yang kamu paham. Seperti itu Pak. Karena ada 3 ada 3. Jadi yang mana bisa yang dia lebih mengerti gitu. Ini terbalik ya. Yang tes awalnya di akhir. Iya gitu. Harusnya sebelum memperlakukan ini dulu, diagnostik dulu di awal.
Kita mendiagnostik itu biar tahu metode apa yang kita gunakan, apa yang mereka mau. Bukan di akhir. Bukan Pak, pembelajaran itu saya dengan tiga fase. Iya, tiga macam. Tadi kan penjelasan, video, nempel-nempel. Ini termasuk yang mana ini? Apakah kan ada 3 tadi, profil kah, kesiapan belajar kah, atau minat? Tadi yang visual, audio, apa kinestetik itu bagian apa tadi? Itu yang nempel-nempel, yang bergerak-gerak, yang namanya rasa-rasa. Jadi untuk Terus gini, kalau sudah Bapak apa tadi di awal apa lagi belakang ditanya mana yang kamu suka? Harusnya jangan kamu suka. jadi Boleh saran dan masuk. Saran dan masukan lebih bagusnya gitu. Jadi tagihannya kan sama kan, gitu kan? Yang sama. Kalau penilaian Bapak Ibu jangan didiferensiasi. Kalau penilaian sama, individu, kelompok itu nggak masuk, ya. Itu proses pembelajaran, diskusi kelompok itu, penugasan diskusi kelompok itu untuk proses mencapai tujuan pembelajaran. Ketika gurunya masih memberikan video, memberikan ini gitu. Nah itu masih, tapi yang termasuk asesmen itu adalah individu, dan itu jangan didiferensiasi. Iya betul. Harus sama. Ya jadi tagihan saya itu yaitu siswa dapat menentukan karakteristik tata surya itu semua keseluruhan. Apanya Pak? Itu apanya? Istilahnya yang tujuan itu tagihannya itu sama. Ya tentang itu sama ya. Tapi perlakuannya yang berbeda. Perlakuan untuk mendapatkan itu ada 3 tadi. Iya. Itulah dia diferensiasinya. Jadi apakah itu sudah? Sudah. Alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu, pertanyaan saya, apakah dalam pembelajaran itu harus memenuhi ketiga-tiganya? Enggak, ya. Artinya boleh ketiga-tiganya, boleh juga enggak. Gitu. Tergantung kebutuhan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti Pak Pendi tadi itu nggak ada produknya. Kan yang ada konten. Konten itu apa? Kalau yang disampaikan Pak Pendi kontennya apa? Ketika Bapak mengajar cara ceramah misalnya boleh apa tadi kontennya ini boleh buku, melalui buku, catatan, tapi semua harus dinikmati ya. Atau tuh penjelasan Bapak di papan tulis, itu kontennya. Konten yang berikutnya itu video. Konten yang berikutnya itu adalah media-media nempel-nempel itu. Kan gitu ya. Apa itu berupa gambar-gambar atau permainan, itu kontennya. Prosesnya apa? Prosesnya tadi tuh konten, beda proses sama kontennya tadi bahannya ya, bahannya. Prosesnya kalau seperti tadi video ini mau nonton video itu prosesnya ya. Oh bentar ya, baterainya lobet. Ya, tadi yang disampaikan Pak Pendi tadi, kontennya tadi adalah boleh buku paket, kan materinya yang diajarkan dari buku paket, video, kemudian media-media pembelajaran yang kita tempel, itu kontennya. Terus prosesnya apa tadi? Yang mengajar berarti proses pembelajarannya metode ceramah, ibarat gitu ya. Kemudian tadi menonton video itu prosesnya, kemudian nempel itu prosesnya. Tapi kan produknya nggak ada masalah. Gitu. Oh, jadi tagihan itu nggak mesti ada produk. Iya, boleh ada, boleh tidak, gitu. Kebutuhan, ya. Kalau lebih bagus ada semuanya. Misalnya Pak Pendi tadi udah sampai proses ya.
oh Bapak Fendi kan ada kelompok-kelompoknya. Kelompok ini misalnya buat clipping misalnya. Yang kedua membuat review video misalnya. Yang satu lagi apa namanya? Kan hasilnya kita kan ada hasil karya karton gitu. Boleh, itu produknya kalau mau dibuat gitu. Ya tinggal diinstruksi hanya Bapak Ibu lah yang tahu sendiri. Kalau gimana cara menginstruksikannya. Enggak, jangan bilang lagi milih, tapi kan sudah kita apa dari awal kita cut siapa-siapa yang ini, siapa yang itu gitu. Berdasarkan pembagian itu Pak Fendi. Kan udah anak-anak kita bentuk kelompok ya gitu kan. Nah, yang kelompok ini kan udah tahu kita data anak-anaknya. Kelompok ini buat ini ya, kelompok ini buat ini ya, kelompok ini buat ini kan udah tuh lah. Ya susunlah apanya, apa namanya? Kalau kita buat apa? Kalau kita buat yang apa namanya instrumen penilaian untuk kelompok gitu. Karena ada misalnya biasa ada apanya LK-nya juga, susunlah LK-nya untuk menggiring mereka untuk ke tugas kelompok masing-masing. Jadi setiap LK ya beda-beda, orang instruksinya beda-beda gitu. Produknya itu boleh pakai LK. Iya. Oke, apa Fendi ya? Oke. Bapak Ibu sampai di sini ada pertanyaan? Ini saya takutnya nggak paham, makanya dia aja. Bisa jadi. Yang nggak paham ayo coba dulu tanya, kira-kira. Oke ya, Bapak Ibu, untuk jadi nanti untuk ini apa namanya di modul ajar nanti ini kita tagih ya, ada tambahannya ya. Ini kita tagih. Nanti kan kita kan seperti kemarin nggak ada tindak lanjut, kita udah sampai seminggu buat akses apa namanya diagnostik ya. Jadi nanti di RPP, jadi ini ditagih bentuk yang seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti ya misalnya ini minat belajar ya ini kan minat belajar ini. Jadi ada 3 nanti tagihannya. Kan ada 3 tadi ya, minat, profil sama persiapan ya, kesiapan belajar gitu ya. Jadi yang ini yang minat, misalnya ini ini kalau ini kan produk aja, kalau ada proses, ada apa namanya tadi kontennya, proses produknya dimasukin gitu. Jadi ini yang untuk minat. Kalau untuk kesiapan juga begitu. Jadi nanti ada 3 tabel yang tadi, ya. Yang profil juga visual audio. Ini nanti kalau masalah yang visual nanti kita pending saja dulu Bapak Ibu, karena ini pakai aplikasi. Coba nanti saya cari dulu sama Pak Pur. Kalau nanti dapat, nanti saya share di grup. Bapak Ibu tinggal bagikan ke siswa, nanti otomatis kayak di Google Form nanti hasilnya dapat. Gitu. Nanti wali kelas tinggal bagikan di grup kelas, ya kan? Nanti langsung keluar hasilnya. Siapa siswa-siswa yang audio visual kita ketik langsung ada. Ya, nanti saya ini yang ini belum saya mau bicara sama Pak Kepse, siapa tahu mulai Pak Kepse bisa ke Pak Pur. Gitu ya, Bapak Ibu. Oke. Sekarang kita masuk ke modulnya, ya. Kebetulan ini sudah kurikulum Merdeka. Kemarin masih 2 kurikulum, berarti ini semua sudah sama. Yang pada modul itu, ya harus sebenarnya ada 3 yang wajib masuk dalam modul itu. Apa Bapak Ibu? Tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, sama asesmen atau penilaian. Tapi kan nggak abdol, kan modul kita nggak ada nama kita, nggak ada sekolahnya, gitu ya. Nah, ini sebenarnya ada identitas, profil pelajar Pancasila, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik. Nah ini tadi yang wajib, ya kan? Oke, coba kita tengok satu-satu. Identitas itu ada penyusun, nama kita siapa yang menyusun ya. Kemudian ada SMP Negeri 9 tebing tinggi.
tahun 2000 tahun pelajaran ya. Kemudian mata pelajaran fase D ya, kelas berapa? Bab topik, elemennya ada, CP-nya ada, alokasinya waktu. Itu ya. Elemen itu ada di CP kan. Nanti ibu buka CP ada elemennya. Kalau matematika misalnya ada elemennya aljabar misalnya. Kalau bahasa Inggris kalau nggak salah enggak, dari CP itu ada elemennya. Bab secara keseluruhan gini. Kalau aljabar itu ada beberapa materi, persamaan garis, apa namanya struktur aljabarnya gitu, ada beberapa topik gitu. Bilangan itu ada bilangan pecahan, bilangan bulat, bilangan berpangkat gitu. Itu nanti masuk ke bab di ini gitu. Sudah? Oke. Itu elemen, nanti elemen ini bisa ada tuh. Perhatikan CP masing-masing. Sebelahnya nanti ada. Profil pelajar Pancasila juga ada ya. Coba nanti kita bagikan ya, kita ini. Nah, pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna ini apa maksudnya? Mengacu pada apa manfaat untuk mempelajari materi itu. Manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari apa? Itu maksud dari pemahaman bermakna. Di dalam itu ada, ya. Kemudian selanjutnya pertanyaan pemantik ini untuk membuat siswa itu aktif. Apa pertanyaan pemantiknya? Memicu rasa ingin tahu dan minat terhadap materi itu. Coba siapa yang bisa memberikan contoh? Pak Bedi bisa nggak memberikan contoh pertanyaan pemantik? Materinya apa, sama pelajaran yang Bapak berikan apa, dan apa di awal agar memancing siswa? Ya, materi kan sistem penggunaan makanan. Ya. Pertanyaan itu memang Pemantiknya apa? ada situasi pada saat adik merasa lapar, adik memakan makanan yang dimasak ibunya. Jadi pertanyaannya, makanan itu saluran apa saja yang dalam tubuh yang dilalui? Langsung yang kehidupan sehari-hari ya pasti. Nah itulah pertanyaan yang mengantarkan mereka ke materi gitu. Nah kalau ada yang jawab benar nggak apa-apa, kita simpan. Kalau yang salah juga nggak apa-apa. Nah nanti setelah kita pelajari coba baru kita review nanti pertanyaan ini gitu. Gitu ya Pak Ben ya. Nah, kira-kira gitu. Itu contohnya. Tujuan pembelajarannya jelas tadi ya. Tujuan pembelajaran ini disusun berdasarkan atau sesuai dengan ATP. ATP ini dari CP ya. Nah, jangan kita buat sendiri Bapak Ibu. Ada ketentuannya. Langkah-langkah pembelajaran seperti biasa ya. Tapi Bapak Ibu harus memuat pendahuluan ya. Enggak, yang ini kegiatan pendahuluan, kegiatan inti. Kegiatan pendahuluan ini oke lah, udah seperti biasa. Kegiatan inti ini itu harus memuat ketiga-tiga yang kalau kita misalnya gaya belajar, di dalamnya ada kinestetik, ada auditori, ada visual, harus ada penjelasan di dalam ini. Siswa misalnya menonton video. Lebih bagus modul kita itu menonton video. Bahkan kalau gini loh, kita berharap kalau ketika ada guru yang gantikan kita nggak terbebani. Jadi sesuai dengan RPP itu. Menonton video, taruh kopikan linknya di situ. Video ini, jadi nanti tinggal klik linknya kan. Nih, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, misalnya ya, nempel-nempel apa? Misalnya siswa menempel apa? Sebutkan namanya. Gitu. Jangan menempel-nempel apa yang nggak jelas. Yang nanti guru apa yang menempelkan apa ini? Gitu. Ya kalau kegiatan pendahuluan penutup ya seperti yang biasa ya Bapak Ibu ya. Penilaian ya, Bapak Ibu tadi penilaian kan sudah saya jelasin ya. Gini, saya mohon maaf. Ini review RPP atau modul yang Bapak berikan yang tahun lalu. Yang banyak kali
sampai setebal ini ya Eka ya. Banyak penilaian tapi saya bingung, saya aja bacanya bingung. Bingung Bapak. Gitu. Jadi gini Bapak Ibu ya, kalau saya punya saya sih loh Bu Den, yang Ibu berikan itu saya simpelkan aja. Penilaiannya itu saya simpan semuanya di Google Drive. Saya kasih linknya aja. Satu, untuk mengurangi biaya ngeprint. Dua, orang bacanya nggak muat. Siapa yang mau suruh klik aja linknya itu. Itu satu. Yang kedua, kenapa penilaian ini kita kan zaman sekarang apalagi ujian kan Google Form. Kan capek sih buat soal-soalnya di situ udah. Kalau memang Google Form, link Google Form itu. Misalnya gini loh, kita mau melakukan ulangan harian atau kuis. Ya udah, taruh aja di penilaian itu, misalnya penilaian 1 UH.2 link. Udah. Jadi nggak perlu yang lain-lainnya gitu. Karena kan untuk link Google Form itu nanti soalnya banyak gitu ya. Dan kenapa? Di situ udah ada kunci jawabannya gitu, Pak Pen. Ya kan? Hasilnya juga ada. Hasilnya itu kan ada juga bisa dilihat di situ. Nah, pokoknya satu link itu udah dapat semua sama hasilnya juga ada di situ. Jadi mau ada penilaian itu misalkan apakah ada komponen yang di penilaian? Ya sama aja seperti yang dulu-dulu. Ada naskah soal, ada kisi-kisi, ada rubrik, ada di situ. Iya. Oke ya Bapak Ibu ya, penilaian. Dan penilaian itu tadi walaupun berdiferensiasi pembelajarannya, soalnya jangan berdiferensiasi beda-beda, nggak adil, ya. Nah, kan proses pembelajaran itu kan kita buat berdiferensiasi, tujuannya adalah untuk menyelesaikan mencapai tujuan pembelajaran kan. Kita ukur dengan instrumen penilaian tadi gitu. Kognitif sama ya kognitif penilaian. Kalau karakter itu beda dia itu nggak termasuk penilaian. Tapi kita harus karakter ada nggak tadi saya jelasin sebelumnya? Karakter tadi mana? Oh, bukan karakter. Profil pelajar Pancasila itu di ini dia. Jenis-jenisnya profil pelajar Pancasila. Jadi misalnya gini, materi yang Pak Bedi tadi sebutkan, profil yang mana yang Bapak inginkan di sini, yang Bapak gali, yang mau Bapak munculkan. Ya harus semua ya, jangan semua. Ya, kalau semua ya nggak bagus, tapi takutnya Bapak nggak. Dia penal kritis gitu. Itu saja. Jadi pembelajaran itu mengacu bagaimana mereka supaya bernalar kritis, nggak perlu penilaian. Karena gini Bapak Ibu, pernah saya di suatu daerah ya memberi ini contoh dulu yang K13 ya, banyak yang salah persepsi tentang penilaian keterampilan. Ya, contoh ya ini tujuan pembelajaran misalnya siswa dapat kalau guru IPS Bu ini kalau yang tentang peta apa contoh apa menggambar peta Anda nggak? Oh ya berarti keterampilannya siswa dapat menggambar peta itu tujuan pembelajaran keterampilannya. Tapi yang dinilai untuk menilai keterampilan itu pada diskusi, bagaimana dia mempresentasikan diskusinya, bagaimana mereka menjawabnya, bagaimana kolaborasinya. Pertanyaannya, apakah dengan diskusi dapat menggambar peta? Kan gak nyambung gitu. Itu banyak kejadian seperti itu. Jadi penilaian itu semuanya adalah harus ke tujuan pembelajaran. Lihat tujuan pembelajarannya gitu. Jadi begitu juga kan masih walaupun di kurikulum Merdeka kan masih tetap ada tujuan yang seperti tujuan yang keterampilan ada kan? Kan masih ada kan? Nah, membuat teks prosedur itu kan termasuk keterampilan nggak Bu Intan? Nah, keterampilan gitu. Bukan diskusinya jadi lebih penilaiannya. Iya, tapi iya itu gitu. Hasilnya bukan diskusinya. Diskusinya itu apa?
kesini dia gitu. Proses diskusinya itu berarti kan gini. Contoh berkreativitas. Kan di diskusi kita ada mereka berdiskusi, ada kreativitas mereka. Bagaimana mereka berkreativitas, berpikir kritis, kan ada tanya jawab gitu. Jadi itu nggak masuk hitung penilaian, tapi jatuhnya kemari ke profil pelajar Pancasila gitu. Itu yang mau ini gitu. Penilaian itu adalah asesmen individu, ya, bukan diskusi kelompok. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan? Nah, tunggu gini Pak, kalau gitu kan Pak, kita kan biar sepakat nih gitu. Di dalam RPP nanti itu kan itu ada LK. Jadi kan untuk akreditasi LK itu kan minta tolong nanti dilampirkan gitu kan sama teman-teman juga gitu. Karena nanti kan ada bagiannya sendiri gitu. Jadi, Iya. jadi kan nanti untuk LK Pak, terusnya kan dia butuh rubrik penilaian. Nah, di rubrik penilaian ini nanti pasti teman-teman nih banyak yang nanya nih gitu kan Pak. Apakah nanti mau dibuat penilaian aspek atau sikap berkaitan sama profil atau tidak, tapi tersamarkan oleh yang pasti siswa itu menunjukkan profil pelajar Pancasilanya. Atau nanti waktu mereka itu maju diskusi itu kan bisa dilihat sikapnya, itu berarti nggak usah gitu Pak, nggak usah, berarti nanti Karena gini di sama itu penilaian saja ya. kita, sikap itu bentuk jurnal seperti K13 Iya, yang teraja iya, yang iya. jadi enggak. Berarti nggak usah ya. Itu menurut saya itu yang diskusi itu menunjukkan ini salah Iya. satu. Berarti gitu. asesmennya. Tapi nggak harus nggak itu Iya. toh ya, diskusi di dalam proses pembelajaran juga tetap ada Iya, iya. menunjukkan profil pelajar Pancasila itu. Ini yang mau dicapai, dia nggak masuk termasuk penilaian karena profil pelajar Pancasila itu bukan penilaian. Iya. Berarti Gitu. Pak nanti untuk LKPD-nya itu kita buatkan rubrik penilaiannya itu namanya asesmen formatif kah atau dia hanya sekedar rubrik penilaian dari LKPD? Gitu. Gini, diskusi kelompok itu nggak perlu pakai rubrik penilaian. Bukan Pak. Di dalam LKPD itu kan nanti ada pertanyaan. Itu kan nanti mau diperiksa oleh guru gitu loh maksudnya. Gitu. Itu kan apakah itu termasuk juga asesmen formatif kah atau dia hanya sekedar rubrik untuk nilai LKPD aja? Gitu? Gini, benar, dia termasuk asesmen Formatif. yang nggak masuk ke nilai kan? Iya, Ya, maksudnya iya, gitu. benar. Berarti Iya. kan Pak dibuatkan juga kan. Iya. Berarti kan nanti setelah modul ajar selesai, baru kan di bawahnya itu lampiran. Jadi di lampiran itulah ada bahan ajarnya, kemudian ada LKPD-nya, kemudian ada rubrik penilaian, baru kemudian asesmennya yang kita sepakati berupa pengetahuan, bisa jadi entah pilihan ganda yang diletakkan di drive gitu kan Pak. Iya. Oke ya. Oke, Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Ya, silakan Pak. Makasih. Iya. Kalau IPA kami Pak, misalnya kan setiap pembelajaran itu ada dua. Misalnya kalau dibilang wajiblah menggunakan LK. Jadi LK itu kan misalnya menuntun siswa untuk menemukan apa tagihannya itu. Misalnya kan tadi mengadakan menempel tata surya. Jadi di LK itu dituangkan langkah-langkah untuk menemukan untuk kerja ya Petunjuk mereka untuk melakukan. melakukan tersebut. Jadi Bu Intan gini, ya saya mau Pak ya. Gini, apa tadi rubriknya itu untuk kita sendiri ya. Iya, untuk kita iya, sendiri. untuk kita sendiri. Cuma satu lagi, gini, namanya diskusi kelompok pasti ada yang benar dan salah, itu nggak bakalan berpengaruh ke penilaiannya. Iya. Itu proses. Iya, itu proses. Iya, gitu. Dan nggak perlu juga kita buatkan, karena kan dia hanya sikapnya. Itu cuma hanya sebagai pegangan kita, gitu kunci jawabannya. Iya. Nanti jangan pulangnya orang itu Iya. benar kita bilang salah, ya kan itu antisipasinya, gitu ya Bu Intan. Tapi nggak semuanya ya, nggak semuanya ada LKPD nggak perlu kunci jawaban. Jadi dia hanya sekedar sharing. Iya, ada. Oke, Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan? Tadi sampai mana? Perumahan bermakna, pertanyaan pemantik, tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran. Oke. Ada pertanyaan Bapak Ibu yang baru-baru? Bisa Bu?
Ya, silakan. Saya nggak mau bertanya, cuma di modul ajar itu setahu saya yang dibilang ibu itu, kalau kita sudah buat berhubungan dengan LKPD, itu kan dari awal sudah kita buat apa langkah yang mau kita buat. Misalnya kerja kelompok menggunakan LKPD, jadi itu satu kesatuan semuanya, nggak bisa dipisah. Maksud saya seperti itu Pak. Jadi langkah-langkahnya semua sampai dia ke asesmen itu satu modul, satu kesatuan. Iya, seperti itu. Itu tadi saya lakukan. Oh, iya memang benar. Jangan jauh pula tujuan pembelajaran A, LKPD-nya B. Iya maksudnya Pak, asesmen penilaian LKPD itu satu modul, satu kesatuan. Jadi nggak usah dipisah-pisah gitu. Jadi ya satu modul kalau kita memang asesmen penilaian, maksudnya LKPD tadi. Enggak, gini maksud, tunggu sebentar. Asesmen, ya, gini, LKPD termasuk asesmen, itu maksud Ibu. Kan gini Pak, misalnya di dalam Bapak membuat kita mau mengajarkan ini, metode apa yang mau kita buat? Misalnya bekerja kelompok. Ya kan? Nah di kerja kelompok itu, misalnya seperti saya selalu membuat LKPD Pak. LKPD itu selalu berkelompok saya buat. Nah LKPD itu tetap harus ada kita nilai Pak. Yaitu dianya berkelompok kan ada rubrik berkelompok itu kita tetap di modul itu harus ada semuanya. Itu maksud saya tidak lepas, tidak boleh dipisah gitu. Apa yang mau kita minta itu menjadi satu kesatuan gitu. Dan setelah LKPD itu pun ada juga penilaian sendiri. Kan karena LKPD itu kan berkelompok, jadi nggak boleh dipisah, kesatuan satu modul. Yang diminta ibu ini untuk KTS, untuk akreditasi ya memang satu kesatuan, nggak boleh dipisah. Maksudnya satu kesatuannya ini instrumen penilaian sama LKPD, itu maksudnya Ibu. Di dalam satu modul. Iya dalam satu modul. Kalau satu modul itu memang semua dari langkah awalnya memang. Iya. Oh iya. Nggak bisa itu semuanya sama semuanya. Dari identitas tadi sampai nanti penilaian itu satu. Iya itu yang saya kasih. Gitu. Makanya ibu kok mintanya ada guru yang belum ngasih kok bisa belakangan karena kan Bukan belakangan Bu, gitu. belum dibuat. Ada Nah, memang. itu ya kenapa belum dibuat? Sementara modul itu harus satu kesatuan sampai akhir penilaian. Oh gini Bu, ada, nggak harus semua pakai LKPD. Iya, Iya. betul kan tergantung apa metode yang kita gunakan. Gitu, ya. Jadi memang ada yang nggak ada LKPD-nya memang. Saya juga bingung, itulah. Makanya ini kita MGMP Bapak Ibu, ya. Ya, silakan Bu. Oke ya, ada lagi pertanyaan lain Bapak Ibu? Ya. Itu kan ada banyak komponen, jangan Pak, ada 1, 2. Apakah misalnya kan contoh tadi pencernaan makanan tadi berpikir kritis, ya kan? Apakah dalam materi, misalkan dalam satu semester itu kan banyak materi, apakah itu semua nanti dimasukkan atau bisa diantara? Ya bagusnya itu semuanya ada, tapi materi ini dalam materi ini tidak ada. Jadi nanti kan setahun, ya apakah itu itu semua? Dalam satu materi boleh 3, boleh 2 Jadi lainnya. jadi klimaksnya nanti semua Dalam 1 tahun itu Ada lagi Bapak Ibu? Ya, Pak Pen, kasihkan mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya mewakili guru-guru PAI. Yang saya tanyakan, dalam pembelajaran pendidikan agama Islam ada beberapa elemen yang kita ketahui seperti Al-Quran dan Hadis, akidah dan akhlak, fikih, dan sejarah kebudayaan Islam.
Jadi Pak, dalam elemen Al-Quran dan Hadis, salah satu capaian pembelajarannya, siswa mampu membaca Quran surat An-Nisa ayat 59, mampu membaca dan menghafal Quran surat An-Nisa ayat 59. Jadi asesmen yang saya gunakan, yang kita gunakan dalam pembelajaran itu seringkali tidak tercapai dari tujuan pembelajaran. Berhubung karena jangankan membaca ayat Al-Quran serta menghafal, anak-anak itu saja membaca secara terbata-bata tidak bisa. Saya kemarin atau tahun ajaran lalu megang kelas 7, tepatnya di kelas, mohon maaf, di kelas 72, hanya 2-3 orang yang mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dengan tartil. Selebihnya tidak bisa membaca dengan apapun itu. Jadi bagaimana cara saya untuk mencapai tujuan pembelajaran dari asesmen Al-Quran dan Hadis pada tujuan pembelajaran membaca dan menghafal Quran surat An-Nisa ayat 59. Terima kasih. CP-nya tadi apa Pak? Atau ya CP ya? Iya. CP-nya tadi apa? Membaca, siswa mampu membaca dan menghafal Quran surat An-Nisa ayat Tujuan 59. Iya. pembelajaran. CP-nya apa? CP-nya mampu membaca Al-Quran. Al-Quran surat An-Nisa. Nggak ada mampu membaca, ada nggak Al-Qurannya atau ayatnya ada? Ada ayat apa? Nanti tujuan pembelajarannya enggak? Tujuannya gini Pak. Enggak, apa bedanya CP sama tujuan pembelajaran kok sama? Kan CP itu kan secara global ya. Misalnya apakah ini Peserta didik memahami Al-Quran dan Hadis Nabi sebagai sumber ajaran agama Islam. Kan Itu itu Pak, CP-nya. Tujuan pembelajarannya, yang pertama siswa mampu membaca Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Yang kedua mampu menghafal. Gitu Pak. Oke, terima kasih Pak. Oke, kan CP-nya tadi siswa mampu memahami. Gitu ya. Nah, ya itu yang saya garis bawahi. Jadi Bapak Ibu, itu yang saya tangkap Pak Horas itu terkait keterampilan, hampir beda tipis, nggak ada PJO kasihnya atau seni budaya. Itu hampir itu karena terkait keterampilan. Hati-hati membuat tujuan pembelajaran terkait keterampilan. Jangan kita tidak adil. Itu Pak, kan gini, makanya saya bilang gini, dari awal kita harus melakukan diagnostik. Kan pasti diagnosis itu terkenanya di kesiapan belajar kan Pak. Berarti banyak siswa yang tidak bisa baca Al-Quran. Ya, itu bagi yang sudah mahir atau setidaknya bisa lah sedang dan ini gimana nggak kita anggap siswa? Kan enggak. Kan tadi kan apa pembelajaran diferensiasi itu sesuai dengan kebutuhan. Kembali ke CP-nya tadi nggak ada, cuma hanya memahami. Pertanyaan saya, tadi Bapak langsung membaca Al-Quran ayat sekian, menghafal mungkin masih bisa Pak. Kenapa? Karena menghafal itu masih bisa pakai bahasa Indonesia, dia tengok terjemahnya. Kalau membaca perlu waktu. Pak, Bapak boleh menggunakan tujuan pembelajaran itu, tapi pastikan yang nggak bisa baca itu bisa baca. Bisa nggak? Itu dulu. Kalau nggak bisa, itu jangan diambil tujuan pembelajarannya. Apa yang berkaitan dengan memahami kan boleh. Udah nggak apa-apa memahami ayat ini. Berarti intinya apa? Bapak melakukan penjelasan atau mereka menonton video yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, gitu loh. Jadi tujuannya nggak membaca, tapi tetap memahami isi Al-Quran ayat sekian, gitu. Kan boleh kepengetahuan itu tadi kan keterampilan kan Pak. Nah gitu. Jadi tujuan pembelajaran itu adalah memahami ayat Quran. Kalau memahami kan bisa aja Bapak teman yang bisa baca, Bapak suruh bisa baca, yang lainnya memahami apa. Udah kalau dengan hari-hari apa maknanya, begitu pembelajarannya Pak. Makanya hati-hati. Sama seperti olahraga, kan ada nanti siswa dapat mahir. Misalnya apa Bu yang keterampilan? Melakukan smash gitu. Gak bisa semua siswa Bu. Ya kan ada yang gak bisa kan?
maka jangan itu. Tapi kalau kira-kira itu semua bisa, nggak apa-apa kita ambil. Karena ada kemampuan keterampilan anak-anak yang semuanya bisa gitu. Tapi makanya agak hati-hati ngambil tujuan pembelajaran terkait keterampilan. Begitu juga seni. Siswa dapat bodami apa yang seni yang ini. Kalau mau lukis masih bisa ya, walaupun jelek-jelek ya, masih bisa ya, gitu. Atau bermain musik piano. Aduh, saya aja belum tentu bisa bermain musik piano ya kan. Nah, itu jangan diambil yang seperti itu. Hanya 1-2 orang yang tuntas. Makanya banyaklah yang nggak tuntas. Ujung-ujungnya walaupun nggak bisa. Jadi itu sebenarnya bisa jadi kesalahan kita di awal mendesain itu. Tujuan pembelajaran yang kita buat terlalu tinggi. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi makanya lihat kondisi kita. Jadi maka saya bilang kalau pemahaman atau pengetahuan saya yakin bisalah anak-anak belajar tanpa pengetahuan. Keterampilan hati-hati ngambilnya. Terkait keterampilan, misalnya bermain musik menggunakan piano itu hati-hati. Membaca Al-Quran, saya yakin separuh ya, nah kita nggak bisa baca Al-Quran, nggak tercapai itu Pak. Makanya saya tanya CP Bapak apa? Ternyata memahami. Berarti boleh dong nggak membaca, tetapi memahami isi Al-Quran ayat sekian gitu. Kalau menghafal boleh lah, menghafal. Kenapa? Menghafal itu kan bisa pakai menggunakan bahasa Indonesia terjemahannya. Ada juga terjemahannya gitu. Cara bahasa Indonesia misalnya Al-Fatihah kan ada, nggak harus bahasa Arab, tapi kan bahasa Indonesia kan ada, itu masih bisa. Tapi kalau bisa membaca Al-Quran itu kayaknya sih pikir ulang lagi lah. Saya punya seperti Bapak bilang kayak nggak tuntas. Oke. Terima kasih Pak, saya sudah paham dan jelas apa yang Bapak sampaikan tadi. Berarti dari capaian pembelajaran memahami definisi, memahami Al-Quran dan hadis surat An-Nisa ayat 59 itu bisa tanpa kita anjurkan, tanpa kita paksakan anak-anak itu untuk membaca dari ayat tersebut, hanya makna atau kandungan ayat begitu. Terima kasih Pak. Tapi gini, bisa kita eksplorasi seperti yang saya bilang. Kan ada yang anak-anak yang pandai membaca. Artinya ini jangan tidak dimunculkan. Ketika walaupun memahami, minta mereka membaca. Yang lainnya yang nggak bisa baca mengamati gitu. Supaya ini kemampuan orang ini nggak sia-sia gitu. Nah, kira-kira gitu ya Pak ya. Oke, Bapak Ibu, yang lain ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada. Oke, Bu Nia gimana? Sudah siap? Siap? Oke, Bapak Ibu, sebelum kita ke AI, Bu Nia akan sebagai referensi. Tadi kan gini, materi kita ini adalah intinya diferensiasi ini adalah kita menggunakan pembelajaran beraneka ragam ya, bervariasi. Nah, sebagai referensi, Bu Nia akan membagikan beberapa pembelajaran yang menarik. Ya, nanti kita ibaratnya seperti siswa, Bu Nia jadi gurunya. Nanti artinya gini. Kemarin saya minta sama Bu Nia bisa nggak yang menerapkan pembelajaran yang menarik tapi bisa diadopsi semua guru mapel gitu. Ini mungkin jadi referensi buat kita ya. Mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi. Oke, Bu Nia silakan. Siapanya akan